petang memancing ikan dibungkus sedap rasanya. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Salat isi buah tomat, makannya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah karena atas berkatnya kita dapat hadir pada hari ini tanggal 11 Juni 2026 di acara Lokakarya Meeting Lintas Sektor Triwulan 2 Puskesmas Payung Sekaki tahun 2026. Yang terhormat Bapak Camat Payung Sekaki yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan Payung Sekaki. Izin maaf Pak. Pada Bapak PRT Camat Payung Sekaki, Bapak Abdullah SSPP, yang kami hormati Bapak Kapolsek Payung Sekaki, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Payung Sekaki, yang kami hormati Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ataupun yang mewakili Ibu Silvi, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Payung Sekaki beserta staf, yang kami hormati semua Ketua RPM Sekecamatan Payung Sekaki, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah Sekecamatan Payung Sekaki, yang kami hormati semua perwakilan tim penggerak PKK Sekecamatan dan semua kelurahan di Payung Sekaki, yang kami hormati Bapak bisa ada yang hadir belum ya Pak? Yang kami hormati perwakilan dari Karang Taruna LPM Kelurahan yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati perwakilan jejaring Kecamatan Payung Sekaki maupun perwakilan dari sekolah Sekecamatan Payung Sekaki, yang kami hormati Ketua Posyandu ataupun ibu-ibu kader yang pada pagi hari ini dapat hadir, dan seluruh undangan yang berbahagia. Untuk mengawali acara kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rosmiati Rio Ando SKM. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan acara kita pada pagi yang sangat berbahagia ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim ya azim ya sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini ya Allah, kami berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini di Kecamatan Payung Sekaki ya Allah, dalam rangka melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini Triwulan ya Allah, lintas sektor yang ditaja oleh Puskesmas Payung Sekaki. Untuk itu ya Allah, Engkau berkahilah acara kami pada pagi yang sangat berbahagia ini. Ya Allah, wadah Lokakarya Mini Triwulan lintas sektor ini ya Allah, di samping kami bersilaturahmi ya Allah, wadah ini merupakan wadah untuk kami mengevaluasi diri ya Allah dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami ya Allah, terutama di bidang kesehatan ya Allah. Untuk itu ya Allah, tunjuklah kepada kami mana yang benar ya Allah, berilah kekuatan dan istiqomah
istiqomah kami untuk menjalankan ya Allah. Dan tunjuklah kepada kami ya Allah mana yang tidak benar atau mana yang ada kelemahan ya Allah. Berilah kekuatan kami untuk memperbaikinya ya Allah, sesuai dengan kemampuan dan amanah yang diberikan kepada kami ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ya Rahman, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, turunkan keberkahan-Mu kepada Kecamatan Payung Sekaki ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk senantiasa beribadah dan melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Taala, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kapolsek Kaki Damil ini diwakilkan oleh Pak Babi Kamtibmas. Yang saya hormati juga dan Ramil Kaki dalam hal ini diwakili oleh Pak Sabril. Yang saya hormati Kepala Puskesmas, yang saya hormati dari Dinas Kesehatan, Ibu, selamat datang di Kecamatan Kaki. Yang saya hormati Lurah Kecamatan Kaki, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir, yang saya hormati kader Pusjadu, PLKB, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang telah bersama-sama hadir di aula Kecamatan Kaki ini untuk melaksanakan kegiatan olahraga yang ini. Alhamdulillah hari kita ramai, dan saya juga mohon maaf agak telat sedikit tadi karena ada kegiatan hari ini, ada dua, dari jam 8 mulainya Bu. Sekarang masih penilaian di Kelurahan LBB terkait aku artinya PKK. Jadi kader-kader PKK sekarang lagi di Kelurahan Luhur Barat. Seperti biasa, acara kita ini adalah acara ataupun kegiatan rutinitas dari Puskesmas untuk lintas sektor. Tentunya kita harus selalu komitmen terkait dengan kegiatan ini, mendukung kegiatan ini, bagaimana capaian-capaian yang dilaksanakan oleh kader nanti bisa terwujud dan juga akan disampaikan oleh Bu Kapus nantinya. Mari kita lihat dan dengarkan, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa koordinasi Bu Kapus apa langkah-langkah ke depan supaya data ini menjadi baik sesuai dengan kategorinya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para kader yang selalu semangat dalam menjalankan kegiatan yang diselenggarakan melalui Puskesmas. Saya tidak bisa berpanjang, pada intinya ini sama, kita tetap komitmen bagaimana kita terjadi dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan Kaki. Dan juga program cek kesehatan masih berjalan, Pak Kapus ya? Masih. Nah, di sini juga kita menghimbau
kepada masyarakat kita khususnya di Kecamatan Garis Kaki, mari ajak masyarakat kita untuk cek kesehatan melalui puskesmas. Mungkin kalau perlu buka pos, kalau kiranya ramai untuk cek kesehatan bisa turun ke lapangan buka pos ya. Mungkin nanti di Air Hitam atau di Getasya kemarin juga yang menerima beras sudah kita laksanakan pengecekan kesehatan. Alhamdulillah ramai buka pos ya, ramai. Mudah-mudahan Luhur Barat LBT memang kelurahan ini Luhur Barat LBT terus Getasya, nah ini penduduknya ramai dan penerima beras pun ataupun sembako ini ramai, makanya alhamdulillah bisa cek kesehatan di lokasi tersebut. Mungkin demikian, mari kita sama-sama mewujudkan bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kecamatan Garis Kaki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara inti kami mohon kepada para hadirin dan para undangan untuk dapat berfoto bersama. Kepada hadirin kami mohon untuk tetap di tempat. Pada Bapak Ibu kami mohon untuk bergeser ke depan. Selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu pemaparan capaian program yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Payung Kaki kepada Ibu Dr. Ufeda MKM. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama kita hormati tentunya Bapak Camat Payung Kaki, Bapak POT Camat Payung Kaki, Bapak Abdullah SPP, kemudian Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babin Air Hitam, kemudian Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Danpos. Banyak dalam peningkatan capaian-capaian kinerja nantinya Pak Camat. Kemudian juga perwakilan dari sekolah. Nah, ini juga hanya perwakilan juga yang kami tunjuk, dan tentunya yang luar biasa pagi hari ini adalah ibu-ibu kader kita, ya, baik ketua maupun ibu-ibu kader yang anggota Posyandu. Ya, saya tidak berpanjang-panjang karena Pak Camat agendanya banyak, tapi saya ingin beliau mendengarkan sedikit apa yang sudah kami capai selama 6 bulan ini, trimester 2 ini, karena siokianya memang karena puskesmas itu bekerjanya konsep wilayah, tentunya kami juga harus ada pertanggungjawaban terkait dengan capaian-capaian kinerja kami kepada kepala wilayahnya, tentu camat. Nah, jadi artinya berjenjang, karena apapun itu yang namanya misalnya capaian-capaian SPM itu juga merupakan capaian dari kepala daerah. Jadi bukan hanya puskesmas sendiri sebenarnya, tetapi juga bersama-sama dengan lintas sektoral bagaimana mencapai capaian-capaian SPM untuk capaian kinerja juga untuk kepala daerah. Baik, langsung. Ini visi kami adalah terwujudnya Puskesmas Payung Kaki sebagai pusat pelayanan kesehatan prioritas pilihan masyarakat di Kecamatan Payung Kaki. Kami nggak muluk-muluk, kami hanya ingin jadi pilihan prioritas untuk warga Kecamatan Payung Kaki. Visi kami yang seperti di atas, dan moto kami adalah santun dalam pelayanan. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak cepat karena saya cuma dikasih waktu 10 menit oleh Pak Camat. Jadi saya mungkin agak gelagap-gelagap ngomongnya ya Pak. Tapi mudah-mudahan tidak ini. Nah, ini adalah gambaran umum Puskesmas Payung Kaki. Puskesmas Payung Kaki ini kita terletak di Kecamatan Payung Kaki, tepatnya di Kelurahan Abu Baru Barat. Selamat datang Pak Lurah, Bandaraya. Silakan depan Pak. Di Kelurahan Abu Baru Barat, kami Kecamatan Payung Kaki itu hanya punya 1 kecamatan puskesmas. Kemarin katanya kita mau ditambah 1 puskesmas lagi, ternyata nggak jadi Pak. Tahun ini cuma ada penambahan 3 puskesmas, jadi nggak jadi kita di Kelurahan Tirtasya dan dapat puskesmas baru. Ya, jadi tetap 1 dengan jumlah penduduk kita sekitar 93.294 jiwa. Jadi termasuk lumayan banyak nih jumlah penduduk kita. Kemarin waktu kita ada pembagian sembako itu yang luar biasa, itu kita di Labu Baru Barat, Labu Baru Timur, dan di Tirtasya ya Pak Lurah ya. Itu luar biasa, minta ampun. Warganya banyak dan
ini ya Pak ya. Kantor lurahnya juga masih kecil jadi kasihan banget waktu itu. Ya. Oke, ini kami Puskesmas saat ini kami bekerjanya itu sesuai dengan siklus hidup. Setelah transformasi layanan kesehatan, kami sudah mulai melayani seluruh siklus hidup sama seperti di Posyandu. Jadi berdasarkan siklus hidup itu kita bagi-bagi di Puskesmas itu berdasarkan klaster-klaster. Klaster 1 ini adalah klaster yang membawahi bidang manajerial. Lanjut klaster 2. Nah, untuk klaster 2 itu membawahi bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi sama ya dengan di Posyandu. Ya, ini adalah capaian kami untuk klaster 2. Untuk klaster 2, alhamdulillah sebenarnya tidak terlalu banyak yang belum tercapai, terutama untuk layanan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas. Ini untuk sampai bulan Mei tahun 2026 itu semuanya sudah bagus untuk layanan ibu hamil, dan ini juga nggak lepas dari dukungan posyandu dan juga jejaring yang sampai saat ini yang rutin mengantarkan laporannya, apakah itu laporan ANC-nya, laporan persalinan, dan laporan KB-nya yang terus melaporkan ke kami ke Puskesmas. Jadi dukungan dari jejaring dan juga ibu-ibu kader itu cukup signifikan dalam meningkatkan capaian kami di bidang kesehatan ibu. Lanjut. Nah ini lanjut saja sampai ke layanan anak. Ya, untuk ibu tidak begitu ada masalah ya, jadi itu dukungan tadi sangat baik sekali dalam meningkatkan capaian kami. Untuk bayi dan balita, nah ini mungkin yang sedikit banyak kita banyak masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk ASI eksklusif kita tidak terlalu ini ya, capaian kita sudah cukup lumayan bagus ibu-ibu kader, karena memang kita ini sasarannya adalah data real. Nah tapi kalau misalnya sasaran kita diambil data dari Pusdatin, kita sebenarnya nggak tercapai. Kalau real kita kan sebenarnya yang 11, 13, 17 atau yang jumlah totalnya 66. Tapi kalau dari Pusdatin yang sebelahnya Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan data real, ya alhamdulillah kita tercapai untuk ASI eksklusif. Tapi kalau dengan data Pusdatin kita masih jauh, ya. Lanjut. Ini apa ini? Ini adalah kelainan pasien untuk MTBS, ini juga tidak terlalu ada masalah. Nah, kendala kita saat ini adalah Pak Camat, karena kita saat ini sudah ada MBG ya, MBG yang sudah seluruh balita, semua balita ibu hamil itu jadi sasaran ya Bu ya, balita, ibu hamil, busui, semua jadi sasaran. Nah, jadi untuk tahun ini Pak Camat, Ibu BPKK-nya udah nggak mau lagi nih ngurusin PMT lokal kami, makanya sampai bulan 6 ini kami belum jalan-jalan juga PMT-nya. Kalau di kami di Puskesmas, bedanya dengan MBG, kami itu memberikan kepada sasaran yang memang membutuhkan pemberian makanan tambahan. Yang kita berikan itu adalah balita gizi kurang, balita yang tidak naik berat badan, dan balita yang gizi buruk. Ibu hamil juga yang kita berikan adalah ibu hamil yang kurang, kurang ininya ya, apa namanya, lilanya kurang dari 20 berapa Bu? Saya lupa. 23,5 Bu Milkek, kurang energi kronis ya. Jadi yang kita berikan itu, jadi beda sebenarnya dengan MBG. Kalau MBG kan semua. Nah kalau kami itu sebenarnya ada sasaran-sasarannya. Nah jadi saat ini sampai saat ini Pak Camat, kami belum juga menjalankan PMT lokal. Jadi masih realisasi dananya sampai saat ini masih nol. Adalah ada dana yang diberikan ke kami Puskesmas untuk kegiatan ini, lebih kurang dananya ada sekitar 200 juta, tapi belum juga kami laksanakan karena ibu PKK-nya sudah milih MBG ya Bu ya. Karena di Posyandu sekarang sudah ada MBG ya Bu, terus satu ada dananya pula ya Bu ya, satu oprek dapat. Kalau kami memang untuk dana pengantaran kami tidak ada, jadi kami dananya itu memang plotnya memang untuk membeli bahan pangannya. Dan selama ini kami dibantu oleh PKK kecamatan selama 2 tahun terakhir. Namun karena sudah ada ini, tahun ini mungkin kami akan ini, dan nanti izin Pak Camat setelah kegiatan ini kami akan mengumpulkan ibu-ibu kader sebentar. Jadi nanti ibu-ibu kader selepas acara ini, yang khusus ibu-ibu kader yang 30 orang ya, nanti tetap di sini nanti kita akan membahas terkait dengan PMT lokal. Nah, sampai saat ini sayang sekali kalau realisasi
anggarannya masih nol dari uang yang diberikan dari pusat untuk kita. Lanjut. Nah ini juga untuk vitamin A ini kita sudah tercapai ya, ini juga dukungan dari ibu-ibu kader yang memberikan vitamin A kepada bayi balita kita. Lanjut. Sebelumnya untuk gizi buruk sebelumnya tadi. Nah ini perlu juga saya sampaikan Pak Camat bahwa stunting kita sampai saat ini ada 125 anak. Nah, yang kita tampilkan di slide itu adalah stunting yang sudah divalidasi oleh dokter spesialis. Jadi artinya sudah terdiagnosa, memang sudah didiagnosa oleh dokter spesialisnya sah ini stunting. Nah, yang 125 yang kemarin kita sampaikan di Lokmin itu adalah hasil dari pendataan ataupun pemeriksaan dari ibu kader melalui aplikasi Sunting dan juga sudah divalidasi oleh teman-teman puskesmas. Nah, kalau yang ini yang data di depan ini adalah yang sudah divalidasi oleh dokter spesialis anak dan memang sudah didiagnosa stunting. Nah, untuk itu yang sudah didiagnosa stunting oleh dokter spesialis itu kita ada 24. Bapak Ibu Lurah mungkin bisa lihat ini yang paling banyak di Bandaraya nih Pak Lurah Ji. Nah, nanti kalau Pak nanti bisa saya WA ke Bapak Lurah siapa-siapa saja anak kita yang terima kasih ya, rupanya Pak Lurah rekod lagi Pak. Iya, maaf Pak. Tirtasia ada 11. Ya ada 11 tirtasia yang stunting. Yang stunting. Tapi kan memang dari dulu juga tirtasia sudah jadi lokus ya Pak. Cuman karena selama ini dulu kita tutup, kita maksudnya apa yang mana yang tidak ini kan, makanya waktu itu masih satu ya Pak ya data kita ya. Nah ini sudah divalidasi oleh dokter spesialis anak kelas 11. Tapi kami akan japri Bapak Lurah anak-anak kita yang terdiagnosa stunting. Kemarin ada balita kita yang meninggal di Kelurahan Labu Baru Timur yang stunting. Ya, kemudian satu lagi balita di mana ya Rahil yang meninggal ya. Kedua-duanya Labu Baru Timur. Nah, ada balita stunting kita yang meninggal dunia di Labu Baru Timur. Nah, ini juga kemarin kita mau izin Pak Camat, ini saya kan nggak sempat nelfon Pak Lurah waktu ada balita ini. Memang ini kadang-kadang warga kita ya, terutama warga-warga ini mohon maaf tidak mendiskreditkan salah satu suku. Jadi memang ada beberapa suku ini yang nggak mau kurang percaya dengan kesehatan. Ya terutama mohon maaf terutama suku Nias. Jadi memang suku Nias ini mereka tuh nggak mau berobat kalau sakit. Jadi begitu juga dengan balita kita yang meninggal kemarin di Labu Baru Timur itu juga sudah tahu sakit tapi tidak berobat. Jadi dia udah stunting sakit dan tidak mau berobat seperti itu. Oke lanjut. Nah ini adalah ini dia untuk diare nggak ada masalah, lanjut saja. Nah ini untuk imunisasi Bapak Ibu tadi sudah kami putarkan video terkait imunisasi. Nah kami mohon dukungan dari duta sektor karena memang payung kaki juga capaiannya masih belum ya. Target kita ideal kita 45% ya Bu Isili ya. 85 mestinya sampai bulan Mei ini harusnya 35-an ya. Harusnya 35-an target kita sudah tercapai, tapi faktanya data kita sampai Mei capaian kita masih di angka 20%. Berarti masih jauh Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi sengaja kami putarkan video tentang imunisasi karena selama ini ketika kami turun imunisasi, apalagi kalau ada imunisasi yang imunisasi kejar ataupun imunisasi tambahan lainnya, itu yang menolak itu rata-rata bapak-bapak. Jadi para suami yang kebanyakan menolak. Nah ibu-ibunya karena para suami bapaknya menolak, akhirnya ibunya nggak bisa apa-apa ya Bu ya. Nah makanya tadi mumpung bapak-bapaknya masih banyak, saya bilang tolong diputarkan. Mudah-mudahan bapaknya bisa menonton, bisa melihat dan bisa juga menjadi agent perubahan. Jadi nanti bisa menyampaikan apa yang sudah ditonton bahwa imunisasi itu adalah hak anak dan bagaimana imunisasi itu juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi makanya tadi sengaja kami tontonkan di awal. Lanjut. Itu capaian kita masih jauh ya Pak ya. Harusnya kita kalau 85% dibagi 12 berarti bulan 5 itu 35-an kalau nggak salah saya hitungannya. Ya, oke.
ini juga masih belum tercapai. Untuk anak prasekolah, ini adalah kegiatan kita untuk SD TK di PKTK maupun PAUD dan Posyandu yang ada di wilayah kerja kita. Ini sudah cukup bagus. Untuk anak usia sekolah, Bapak Ibu guru, ini mohon maaf kalau kami sering-sering datang ke sekolah karena memang banyak target capaian target sasaran itu yang usia anak sekolah. Jadi memang kami bolak-balik harus ke sekolah. Ya, seperti cek kesehatan gratis itu semua sekolah harus kami cek. Nanti Bapak Ibu guru kan tahun lalu udah kok tahun ini lagi katanya kan. Bosan itu aja. Ya memang screening itu wajib dilakukan setiap tahun. Karena sekarang ini mindsetnya jangan nunggu sakit dulu baru berobat, tetapi bagaimana kita mencegah. Jadi seperti saya bilang, puskesmas itu kan bukan dibilang, makanya namanya pusat kesehatan. Jadi orang datang ke puskesmas itu mestinya bukan karena sakit, tapi karena mau periksa kesehatan, yaitu dia screening kah atau apa, konseling dan sebagainya. Jadi jangan jadikan puskesmas, makanya beda kan, kalau rumah sakit kan jelas rumah sakit ya, tempat orang sakit. Kalau puskesmas itu kan pusat kesehatan, makanya kembalikan ke kitanya bahwa puskesmas itu adalah tempat pusat kesehatan masyarakat di mana sebenarnya layanan promotif preventif yang harus kita tekankan. Ya, lanjut. Nah, untuk usia remaja nih sama nih kita sudah turun ke sekolah-sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekolah yang sudah memberikan waktu tempat buat kami untuk kami bisa melakukan kegiatan. Namun memang belum semua sekolah bisa kami turun karena kita kemarin Idul Fitri di bulan Maret ya, puasa Maret, April, kemudian lanjut lagi anak-anak ujian. Jadi beberapa sekolah masih menolak untuk kami kunjungi. Ya. Kami ke sekolah kemarin juga hanya beberapa sekolah yang kami latih gurunya untuk menjadi penolong pertama pada luka psikologis. Itu ada 6 sekolah yang kami pilih kemarin. Ada rata-rata sekolah negeri yang kami pilih. Ada SMP negeri, 3 SMP negeri, 2 SMA negeri yang kita pilih, dan 1 lagi sekolah swasta ya, saya juga lupa. Ya, jadi kami belum bisa turun ke seluruh sekolah karena keterbatasan waktu dan tenaga. Jadi baru 6 sekolah yang kami lakukan sosialisasi untuk menjadi penolong pertama pada luka psikologis. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu kan tahu sekarang ini banyak sekali anak-anak Gen Z ini kan nggak mudah ya Bapak Ibu ya, nggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu kan apalagi didikan VOC ini kan udah biasa ya Bu ya, kena bentak itu biasa, kena marah itu biasa. Kalau anak-anak Gen Z mau dimarahin sedikit langsung baper, langsung ini, langsung segala macam. Makanya itu kita nggak perlu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau itu banyak juga di YouTube pengetahuan terkait dengan pertolongan pertama pada luka psikologis. Sebenarnya kasihan kalau misalnya kita para guru terutama dan orang tua masyarakat itu tidak mau peduli terkait dengan first aider ini, karena kalau kita apalagi di perkotaan ya Bapak Ibu ya, kalau kita saling cuek kita nggak tahu ternyata orang di sebelah kita punya luka psikologis, ya kan? Luka psikologis itu kan macam-macam. Luka psikologis itu belum sakit jiwa ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah jatuhnya udah sakit jiwa itu bukan kita lagi gitu. Nah, nanti berharapan kami di akhir-akhir tahun kami bisa keliling lagi ke sekolah-sekolah lain untuk memberikan sosialisasi terkait dengan program kesehatan jiwa, pertolongan pertama pada luka psikologis. Lanjut. Ini adalah cakupan diabetes. Nah, ini kalau sasaran program sebenarnya kita sudah cukup tercapai. Namun kalau untuk cek kesehatan gratis yang keseluruhan, karena itu semua, karena sekarang kan kita ini Bu, karena sudah transformasi layanan kesehatan, kita itu sekarang sudah berbasis teknologi. Jadi sudah berbeda, mindsetnya sudah berbeda. Jadi kalau zaman dulu orang bisa melaporkan on the table ya. Zaman dulu kan kalau orang-orang zaman seumuran saya pasti udah OTT kan aja, on the table kan aja gitu. Buat aja datanya. Kalau sekarang nggak bisa karena semua sudah berbasis digital. Segala sesuatunya itu yang kita kerjakan dan kita laporkan. Laporkannya juga dengan aplikasi dan bisa dibaca oleh sistem. Nah, itulah yang membuat kita sekarang ini masih nggak siap dengan adanya teknologi di bidang kesehatan tadi. Makanya capaian-capaian kesehatan kita pun, program-program kesehatan kita masih
cek kesehatan gratis, puskesmas Mayos Kaki itu juga masih belum membanggakan. Kita masih di angka 7% capaian kita sampai bulan Mei ini. Ya karena memang sasarannya Mayos Kaki kan banyak, 93.000 orang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Firda yang telah menyampaikan pemaparannya kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para hadirin dan tamu undangan. Jika ada yang perlu kita diskusikan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari Bapak Ibu Lurah dulu, mungkin silakan. Siapa tahu jadi ini ya, Pak. Ya, pemanasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajaran yang ada di depan, yang tidak dapat saya sebutkan saat itu, dan kita semua yang hadir. Menyikapi dan saya termasuk yang sering ikut kegiatan Lokakarya ini. Alhamdulillah dari informasi dan pantauan kita di lapangan kita sangat bersyukur ya, atas kerja daripada puskesmas ini. Dari bidang sarana kemarin saya mengusulkan ada pembangunan, sekarang sudah mulai. Ya Bu ya, sebelah sudah bersiap Bu ya. Terima kasih banyak. Kemudian dari capaian data-data juga sangat memuaskan bagi kita, dan beberapa hal yang perlu kita tidak lanjuti. Ya, tadi mungkin untuk salah satu daripada tujuan kita mengadakan Lokakarya ini kan gitu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, saya apakah ini informasi belum secara formal atau gimana, belum ada kata-kata bapak-bapak kader. Karena di posyandu saya sudah ada bapak-bapak jadi kader gitu. Di kepengurusan posyandu sudah ada bapak-bapak. Jadi sekali-sekali sebutlah bapak-bapak kader yang saya hormati kan gitu. Betul ya? Di posyandu saya ada 4 orang tuh bapak-bapak jadi kader posyandu. Ya kan? Jadi apakah ini belum resmi atau mana? Tidak tahu saya. Satu, yang kedua Bu, saya tak membahas data lah, cuma saya belum dengar lagi ada semacam reward atau penghargaan kepada kader-kader posyandu. Betul? Jangan dulu tepuk tangan. Saya setiap kegiatan belum ada lah penghargaan khusus untuk kader-kader posyandu ya. Padahal dia data-data yang disajikan itu banyaknya dari posyandu. Betul tak? Betul. Ya. Maksud saya gini, buat guru aja Bu ya, jangan tersinggung pula Ibu ya. Sekali-sekali beliau penghargaan kepada kader-kader kita ini. Tadi, nah ini masalah kan menyangkut masalah, pasti Ibu jawab masalah dana kan. Tadi ada peluang saya lihat daripada Ibu tadi. Sekarang kan ada MBG. Berarti dana untuk merimakan gizi itu kan ada 200 juta saya dengar tadi. Tak salah pendengaran saya, tak tahu ya. Ada 200 juta. Nah, sekali itu dikasih lah, beli baju seragam Kenang-kenang dari Ibu, daripada Ibu nanti dimutasi ke tempat lain kan. Diingat kader ini ketika puskesmas itu dipimpin oleh ini, ada kepala TU-nya Ibu Ros kan, kan gitu cerita kan. Ada kenang-kenangan, betul kan Bu ya? Betul kan? Jadi maksud saya itu beliau penghargaan kepada kader-kader kita ini. Sudah seragam lah. Dulu kami dari RTW dapat berseragam dari pemerintah APBD. Dari duit APBD ini punya saya pakai ikannya. Kenapa kader posyandu tak bisa seragam seperti ini kan gitu? Iya, betul. Tapi mohon maaf ya, itu suatu saran itu yang disinggung lah kan gitu ya.
Jadi itu yang saya lihat semua capaiannya. Kemudian untuk evaluasi data cuma satu aja catatan saya, mungkin masukkan Ibu ya. Tadi saya melihat dia ada data kata Ibu untuk pengobatan gratis ini belum maksimal. Ya Bu, belum maksimal. Mungkin ini bisa dikerjasama dengan wadah-wadah yang ada sama kita, terutama yang ada di masyarakat, wadah-wadah. Seperti umpamanya, sebetulnya masyarakat namanya gratis itu pasti minat orang. Namanya gratis. Cuma permasalahan mungkin ada faktor-faktor X yang tidak mereka. Mungkin datang puskesmas, mungkin ada hal-hal yang lain dan sebagainya. Bagaimana tadi saya syarat apalagi puskesmas sekarang udah saya salut ya ke sekolah-sekolah, masa sekolah saya udah sering turun itu, saya salut itu, terima kasih banyak sudah turun ke lapangan. Mungkin wadah sosial lain bisa dimanfaatkan itu. Gitu. Contoh seperti ada rumah ibadah, rumah ibadah ya. Gereja ada, masjid ada, dan lain sebagainya. Mungkin ya untuk pengobatan gratis sekali-sekali turun mungkin sebulan sekali ada di gereja ini, setiap hari Minggu dibuat itu lapak, itu meja situ gratis. Mungkin seperti itu ya. Mungkin hari Jumat di masjid, masjid hari Jumat. Sebulan sekali aja tuh saya setiap Jumat kan tenaga saya memaklumi tenaga Ibu terbatas ya. Kayak beberapa orang saja. Mungkin sebulan sekali diformatkan seperti itu. Mungkin ya juga membantu mendongkrak daripada pencapaian itu dan pelayanan ke masyarakat. Seperti gereja mendatang setiap minggu pakai meja sana bentang seperti apa kita mungkin itu saran aja ya, saran. Terima kasih, mohon maaf sebagai pembuka. Selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan, pada Ibu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak PLT Camat Kaki, yang kami hormati Bapak Kapolsek Camat Kapolsek Kaki atau yang mewakili Bapak dari Ramil ya Pak ya, dari Kaki dan Kapus Kepala Puskesmas Kaki dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin untuk penghormatan sudah dianggap diwakilkan oleh sebelumnya, jadi saya ingin langsung saja ke inti pembicaraan. Perkenalkan, saya Sylvia Elsie Marcel dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tepatnya di tim kerja surveillance dan imunisasi. Saya ditugaskan ke sini oleh Bapak Kepala Dinas untuk mengikuti kegiatan lokmin tribulan di tribulan kedua ini. Dari presentasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas tadi, ada beberapa yang saya lihat. Yang pertama itu adalah cakupan imunisasi yang masih di angka 20,8% dari target 35%. Nah, ini kebetulan memang di tim kerja kami, masalah imunisasi ini bukan hanya masalah di Kecamatan Penus Kaki, tapi sudah menjadi masalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru kalau kita lihat di level Provinsi Riau, bulan-bulan kemarin itu di level 12 dari 12 kabupaten kota se-Riau. Jadi sangat rendah sekali. Nah, setelah dilakukan intervensi dalam 1 bulan terakhir, cukup naik ya itu dari awal, namun belum memuaskan kita semua, masih di level 5. Target kita bisa di 3 besar. Kenapa kita pengen imunisasi itu bagus? Karena imunisasi itu sangat berguna bagi satu individu yang kita imunisasi, misalnya bayi atau balita atau anak sekolah. Berarti dia akan dilindungi dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Banyak ya Bapak Ibu sekalian, seperti video yang kita lihat tadi, ada polio, yang kalau kena polio dia cacat seumur hidup ya, lumpuh. Ada campak, ada pertusis yang batuk dari panjang, banyak itu ya pertusis. Selanjutnya ada difteri, tetanus ya, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Dan Pekanbaru di tahun 2025 lalu kita mengalami kejadian luar biasa penyakit campak. Mungkin di sini juga salah satu wilayah KLB campak. Makanya Ibu Wali kita juga mengangkat topik penyakit campak dan imunisasinya, seperti itu.
di tingkat Provinsi Riau, KLB terbesar itu di 2025 itu ada di Kota Pekanbaru, yaitu penyakit campak. Dari 83 kelurahan, 41 kelurahannya mengalami kejadian luar biasa campak. Ya, di 2025 mungkin ada di antara kita semua, saudara, anak atau muridnya yang waktu itu terkena penyakit campak. Itu kenapa terjadi? Karena waktu COVID-19 lalu tahun 2020 ya, kita off imunisasinya di posyandu, imunisasi yang ada di puskesmas, dan yang datang ke puskesmas itu tidak banyak. Ya, akibatnya yang dulu kekebalan kelompok itu atau kekebalan individu itu tinggi, sekarang sudah mulai menurun. COVID-19 itu 2020, 2021, 2022. 2022 kita baru boleh sekolah, baru boleh beraktivitas tanpa masker, ya. Dan setelah itu untuk imunisasi mulai ulang lagi itu agak berat. Mungkin bisa kita rasakan semua. Karena waktu COVID kita imunisasi dikawal sama Bapak polisi, dikawal sama Bapak tentara. Benar nggak? Di sini gitu nggak? Kalau di daerah yang ramai itu Pak memang dikawal Pak. Kalau nggak dikawal nggak ada peserta yang datang. Gitu. Kalau nggak vaksin COVID, anaknya nggak boleh sekolah, nggak boleh datang ke sekolah, belajarnya daring. Kalau nggak imunisasi COVID, nggak boleh terbang naik pesawat, nggak boleh kerja, gitu ya. Jadi karena beberapa tahun itu kita sudah melakukan hal seperti itu, istilahnya pernah dipaksa ya. Nah setelah tidak ada pemaksaan, banyak di antara kita yang abai, ya. Maka nggak wajib Bu. Padahal imunisasi anak itu hak dari anak. Apakah kita tunggu anaknya sakit dulu, dirawat di rumah sakit dulu? Yang mudah menular pasti orang akan susah untuk berprestasi di wilayah kita. Begitu. Akan takut datang. Pekanbaru itu KLB itu, datang kita ke sana. Nah, gitu kan. Misalnya ada orang Singapura atau orang Malaysia mau jalan-jalan ke sini. Nah, inilah harapan kita. Jadi mestinya kita tumbuhkan dari diri kita masing-masing ya, dan juga mengajak masyarakat bagaimana melindungi penyakit yang bisa kita cegah. Nah, kalau nifah virus gimana Bu? Kalau Ebola gimana? Kan ada juga ya Pak ya, Ebola yang sudah menjadi kedaruratan global ya, penyakit Ebola, penyakit hantavirus, itu penyakit yang belum ada imunisasinya, belum bisa mencegahnya gitu kan. Otomatis ada tangkal dari luar, jangan ada orang luar yang sakit masuk ke Indonesia. Nah sekarang penyakit yang ada cegahnya, mari bersama kita cegah, gitu ya, dengan imunisasi. Jadi harapannya seperti itu. Tadi saya sampaikan manfaat imunisasi pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk kawan-kawan kelompoknya. Misalnya kalau anak sekolah berarti sekelasnya, kalau bayi balita berarti kawan-kawan seumur bayi balitanya akan melindungi dari penyakit itu. Terus yang ketiga gunanya untuk lintas kelompok. Bayi-bayi yang kita imunisasi, balita yang kita imunisasi akan melindungi kita yang dewasa, akan melindungi lansia. Ya, kami menemukan di Pekanbaru lansia umur 60 tahun terkena penyakit difteri. Kok bisa umur 60 tahun sakit difteri? Karena virusnya atau bakteri difterinya sudah mulai ada di tempat kita. Jadi semuanya berisiko. Ada juga yang bertanya dari Ibu Kader di 50 ya. Bu, saya ada teman umur 45 tahun kena campak. Apa bisa Bu? Adikku sih ada nggak? Yang usia tua yang kena campak ada nggak? Nah, kenapa bisa kena campak? Ya karena virus campaknya sudah banyak di mana-mana. Jadi akibat yang mudah-mudahan yang target atau sasaran dari yang imunisasi kita tidak penuhi, kita dewasa pun menjadi berisiko. Bahkan ya jamaah haji, ada yang tahun kemarin berangkat atau tahun ini sudah pulang, itu vaksin apa, vaksin bayi yang dipakai untuk jamaah haji? Vaksin hepatitis polio. Kalau meningitis khusus jamaah haji umroh ya kan, nggak ada bayi balita dikasih meningitis. Tapi vaksin polio sudah 2 tahun terakhir jamaah haji wajib vaksin polio. Kenapa? Tadi ada gambar videonya. Indonesia mengalami KLB polio dari 2023 sampai 2024 dan bahkan ada yang sampai 2025. Sehingga semua haji dari Indonesia wajib imunisasi polio. Sehingga jemaah kita 3 imunisasinya Bu sebelum berangkat: polio, meningitis,
tambah satu lagi COVID-19. Jadi kalau dulu COVID-19 nya belum 2 dosis, kan dulu wajibnya 2 ya, belum 2, tambah 1 sekarang. Jadi kalau di antara kita ada Pak Haji calon 2027, nah ya itulah bayangan dari 2026 saya sampaikan. Jadi kita mengajak semua bagaimana anak-anak kita dapat haknya terkait dengan imunisasi. Bu, kami takut kipi, demam, kejang, apalagi Bu, lumpuh dan lain-lain. Nah gitu ya, kan itu ya takutnya ya persepsinya. Mohon dilaporkan segera mungkin ke petugas yang mengimunisasi atau ke petugas puskesmas. Hal-hal seperti itu kami cari, ya, kita temukan, gitu, kita tangani dengan baik. Ya, jadi pemerintah tidak melepas tangan pula seperti itu, tetap diinginkan. Nah, selanjutnya saya lihat tadi ada juga CKG dari usul dari Bapak, sangat bagus sekali ya. CKG bisa dilakukan di rumah ibadah mungkin sebelum ibadahnya atau setelah ibadahnya gitu ya Pak ya. Ini juga dapat meningkatkan cakupan dari CKG. Nah CKG ini harus mulai dari diri kita. Hipertensi dan diabetes di tinggi ya, dan itu silent killer sebenarnya. Itu awal pintu masuk penyakit. Saya itu pintunya diabetes atau hipertensi. Pertamanya apa? Boleh 1 hipertensi atau 1 diabetes. Lama-lama dia kawan Bu. Orang hipertensi suatu hari pasti kena diabetes. Orang diabetes suatu hari pasti kena hipertensi. Bagaimana dia pengendaliannya supaya tidak terjadi penyakit? Dua-duanya itu. Itulah dilakukan pembinaan oleh puskesmas supaya kita tetap sehat. Nah kalau dua-duanya sudah bergabung, apa terjadi lagi Bu? Bapak? Jantung, stroke, gagal ginjal. Kalau gagal ginjal cuci darah, ya. Kalau gagal ginjal banyak lah yang terkendala kan, banyak terjadi. Nah itulah untuk pencegahan itu dilakukanlah screening CKG. Itu terus saja Bu, cuma tensi, cek gula darah. Ada nggak yang bosan tahun kemarin udah Bu, mau ini itu lagi. Memang itu pintu masuknya Bu. Jadi itulah screening awalnya, ya. Dari situ awalnya. Terus kalau kita udah hipertensi, minum obatnya bosan, itu salah juga. Ya, kalau bosan siap-siap yang tadi disebutkan. Bisa nanti matanya kena glaukoma, ya, macam-macam ya. Macam-macam lagi tuh, ngikut aja dia semuanya. Dan dari hasil CKG saya dapat dari teman saya yang di tim PTM, ya, penyakit tidak menular, ada banyak anak sekolah SMP yang sudah mengarah ke diabetes. Nah, dari CKG anak sekolah, betul nggak? Ini gimana pola makannya, pola minumnya? Ini pencegahannya. Jangan sampai anak kita belum bekerja, masih proses sekolah sudah cuci darah. Di Indonesia sudah ada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada anak Indonesia, anak sekolah yang cuci darah. Nah, ya. Jadi kita mau diri kita mau dibawa mana nih? Diri individunya, nanti baru bangsa kita kan baru kan. Kalau banyak yang sakit ya senang orang jajah Indonesia, penjajah kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya yang disampaikan pada pagi hari menjelang siang ini. Kalau tidak ada lagi, ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Camat Bayasakti, saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari. Terima saya sedikit aja Bu, untuk yang kader nih. Sekarang sudah mulai banyak ada campak. Udah silakan data di daerahnya masing-masing yang campak. Udah mulai ada campak. Udah mulai ada. Jadi silakan dua rumah masing-masing. Ada orang-orang tuanya nggak mau beritahu ini campak, tapi kita bergerak ke rumahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, ini sekedar apa itu? Ini ada pengobatan gratis dalam Kodam 19 Kabusai. Silakan ibu-ibu, bapak melapor ke babinsa setempat. Kalau pengobatan gratis katarak,
silakan lapor kalau bisa, nanti didata. Kita ada pembuatan gratis, ada katarak, hernia, bedah minor, dan bibir sumpit. Silakan melapor ke Babinsa setempat. Makasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan ke masyarakat kita yang ada di Kecamatan Pensuki. Ada lagi yang mau disampaikan dari Bapak perwakilan dari Kapolsek? Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita bisa datang ke aula kantor camat Payung Sekaki dalam keadaan sehat. Salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati PLT Kecamatan Payung Sekaki Pak Abdullah, yang saya hormati dan Pos Payung Sekaki Pak Safren, wakili dan Ramel, yang saya hormati Ibu Kapus Kecamatan Payung Sekaki, kemudian Ibu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kota Kanbaru, yang saya hormati juga Pak Lurah Kecamatan Payung Sekaki, saya hormati juga Pak RT RW yang hadir pada hari ini. Kemudian Bu kader posyandu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin Bapak yang kami banggakan. Ini cerita nyata Bu ya, mungkin ini baiknya saya lempar kemana Bu ya? Pertanyaan ini buka aku saja Bu ya. Ini nyata Bu, nyata ya, mungkin kasus di kelurahan kita baru 3 hari ini ada salah satu di kelurahan. Kebetulan orang ini bisa dikatakan kondisi ya, gila ya, gila, tapi sumbernya itu dari kecanduan narkoba. Terlepas dari kartu kuning itu memang sepertinya ada 2 orang. Tidak saya sebutkan Bu ya, ada. Nanti kalau memang nanti bisa nanti melalui saya pribadi nanti. Jadi orang ini sudah dari masyarakat resah, kemudian meringsek ke orang tuanya sekarang. Parah. Sudah itu saya arahkan lapor polisi, dipaksa ditangkap. Sudah ditangkap, dilempar ke rehab. Direhab karena dia orang susah, diminta ya uang itu sekitar 6 juta. Dia ada 1,5. Dia pun juga ngadu saya, Pak, orang ini Pak kalau katanya mau dilepas lagi, alasannya nggak ada, kurang, yang sisanya itu untuk biaya hidup itu kurang. Kita paham kalau rehab itu kan subsidi silang Bu ya. Jadi maksud saya itu gimana orang ini dalam keadaan kejepit atau mungkin susah, terus kemudian anak atau keluarganya itu sudah ngamuk-ngamuk. Maka dalam hal ini mungkin dinas kesehatan atau pemerintah nggak bisa bantu orang yang susah seperti ini. Karena kalau memang dilepas dari rehab itu ngamuk lagi, bikin ulah lagi. Saya pun juga nggak tahu ini saya tanyakan, mungkin barangkali ada solusi. Dan kendalanya itu memang di sisi lain orang ini wajib direhab atau ditaruh di tempat yang khusus sampai dia mungkin bagus ya. Kalau enggak nanti ngamuk lagi. Di sisi lain juga orang ini juga nggak ada uang. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau saya dengar cukup berat
polemiknya ya Pak. Dan ini perlu kita sampaikan ke pimpinan kita yang lebih tinggi untuk bergeraknya lintas sektor. Memang tidak bisa sektor kesehatan saja atau sektor mana aja, itu memang tidak bisa. Sebelumnya kami dapat informasikan bahwa Pak Wali Kota kita melalui Bapak Kepala Dinas itu sudah ada perhatian ke arah sana Pak, ke arah gelandangan ODGJ yang berkeliaran di jalan raya. Itu kan ada juga nih di Kota Pekanbaru ya. Dan bagaimana nanti eksekusinya dan bagaimananya gitu. Ada rapat awal yang saya dengar, tapi kesimpulan seperti apa saya kurang dapat informasinya. Seperti itu. Tapi sudah ada pejabat-pejabat kita, pimpinan kita sudah ada tujuan terhadap itu. Mungkin bisa juga Bapak melalui pimpinannya sampai ke Forkopimda ya Pak ya. Forkopimda jadi isu kota gitu, isu kota Pekanbaru, sehingga penanganannya bisa lebih komprehensif antar lintas gitu. Di sini mungkin ada dinas sosial, ada mungkin BNN ya, badan narkotika, mungkin kesehatan, mungkin juga ada pihak dari kepolisian ataupun dari Polrem seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita inginkan sendiri atau satu PD atau unit, memang harus bersama. Kalau kita lihat di kota-kota, misalnya kota Surabaya Pak, kota Surabaya itu dia ada sendiri tuh Pak. Jadi orang seperti itu di ini ada rumahnya Pak, ditanggung oleh pemerintah. Nanti setelah itu dia direhab, habis itu dia diberdayakan kayak di lapas itu, sehingga dia bisa hidup mandiri sebelum dia keluar dari tempat itu. Jadi lepas dari kecanduannya, tapi dia bisa menghasilkan atau punya kerjaan sendiri gitu. Jadi tidak menjual sabu lagi atau yang seperti sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi hal yang perlu kita contoh juga ke depannya untuk permasalahan ini yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin bisa disampaikan nanti Pak berjenjang ya sampai ke Forkopimnya tingkat Kota Pekanbaru gitu. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Payos Kaki beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Lurah yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati kepada Ibu Kapus beserta jajarannya, dan tak lupa juga buat ibu-ibu kader yang hadir pada hari ini. Baiklah, nama saya Bu FD, saya dari Kelurahan Tirtasia. Pertanyaan saya sekarang ini adalah buat Ibu Kapus yang tadinya dari tadi mau bertanya tapi masih ragu-ragu, tapi ya inilah baru saya mau bertanya. Pertama sekali saya ingin bertanya tentang stunting. Tadi kalau nggak salah di Tirtasia ada 11 ya Bu. Jadi saya kepingin tahu itu nama anak-anaknya yang mana saja, karena kebetulan saya di Kelurahan Tirtasia. Kenapa saya ingin tahu Bu? Yang pertama di Posyandu itu saya tahu juga, cuman tidak terlalu detail kali. Yang kedua, saya ada buka di rumah pos baca. Nah, di pos baca ini ada juga anak-anaknya yang di bawah 5 tahun. Ini pun terdapat juga kami memfasilitasi seperti penimbangan karena ada bantuan MBG. Nah, kami juga sangat berterima kasih nih Bu karena ada kehadiran MBG datang. Jadi yang mana yang tidak terpantau oleh Posyandu, nah anak-anak itu ada di pos baca dan kebetulan di rumah saya. Dan nanti saya akan memberikan laporan ataupun datanya ke Puskesmas boleh, atau nanti kami sisip ke Posyandu. Nah, jadi nanti ya itulah pertanyaan saya dengan Ibu tadi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan keingintahuannya siapa-siapa yang stunting di kelurahan ya, Tirtasia. Ya. Langsung aja Bu dijawab.
untuk data statik udah saya kirim ya ke Pak Lurah Ibu. Udah saya kirim ke Pak Lurah. Nah, tadi kan saya janji nanti kirim ke Pak Lurah ya Pak ya. Udah saya kirim ke Bapak Lurah Ibu ya. Nah, supaya nanti kita kalau kita internal dengan masing-masing lurah kita rangkumin di situ aja kali ya Bu ya. Dengan Pak Lurah dan Pak Lurah Pak Bandaraya juga tadi sudah saya kirim ya Pak. Sudah saya japri. Yang banyak-banyak udah saya japri tadi Bapak Lurahnya langsung. Iya. Kemudian Pak ini tadi segelintir tadi Bapak Amri ya Pak, terkait dengan uang pemerintah itu nggak bisa gampang gitu. Coba ada pertanggungjawaban Pak. Makanya sampai sekarang uang itu masih ngendap juga Pak, nggak bisa kami apa-apain. Jadi kalaupun nggak kami pakai ya nggak terrealisasi. Nanti masuk penjara saya Pak. Itu nggak ada juknis di dalamnya Pak. Juknisnya itu ya memang nggak bisa untuk beli baju, beli apa itu memang nggak bisa. Juknisnya memang hanya untuk beli bahan makanan. Jadi kemarin juga untuk kami dengan PKK itu alhamdulillah kami nggak ada potong-potong sedikit pun, semua uang full masuk ke rekening PKK. Nggak ada yang kami potong sama sekali, jadi semuanya bersih ke PKK Kecamatan Payung Sari. Begitu. Yang bisa kita berikan itu ya mungkin dalam bentuk adanya uang transport seperti itu ya Bu ya. Tapi itu juga kami terbatas. Uang transport itu hanya sesuai juknis yang dari pemerintah, itu juga hanya bisa kami berikan untuk kegiatan yang sesuai dengan siklus hidup. Jadi hanya bisa diberikan pada ibu-ibu kader yang ada pustu. Jadi kayak ibu-ibu kader Bandaraya itu kita udah ada anggaran untuk uang transportnya ya, Rosni ya. Kemudian ibu-ibu kader di Tampan itu juga kita ada anggaran untuk ibu-ibu kader. Nah sementara kelurahan-kelurahan yang lain memang mohon maaf kami belum bisa memberikan uang transportnya. Karena apa? Karena itu dia terhukum dengan juknis. Karena juknisnya itu adalah untuk layanan ke pustunya gitu. Karena nggak ada pustunya nggak bisa. Jadi yang bisa kita alokasikan itu adalah kelurahan Bandaraya sama kelurahan Tampan ya. Kalau kelurahan Tampan udah dari tahun lalu, bahkan ya ibu-ibu yang dari Tampan ya. Nah itu udah dari tahun lalu kita berikan mereka uang transport Pak. Walaupun nggak banyak tapi jadilah gitu ya. Lumayan ibu ya. Daripada enggak. Nah, kalau yang lain memang belum. Nah kemarin kan kita sebenarnya digesa untuk masing-masing satu kelurahan itu satu pustu. Cuman kan kemarin itu bahkan Kementerian Kesehatan siap membangunkan pustunya melalui dana alokasi khusus ya, DAK fisik dari Kementerian Kesehatan. Nah namun dengan syarat harus ada tempat, harus ada tanahnya. Makanya kemarin Pak Lurah Tirtasia kan karena nggak bisa memberikan tanah, nggak bisa kita majukan. Yang kemarin kan adanya tanah yang besar itu kan makanya untuk puskesmas jadinya. Karena kan tanahnya terlalu gede kalau untuk pustu. Jadi seperti itu Pak Amri, kalau misalnya ya kami bekerja sesuai juknis, artinya nggak serta-merta uang itu bisa dipakai begitu aja. Walaupun kita punya anggaran, tapi ya nggak bisa gitu dipakai kalau juknisnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Panca dari perwakilan SMA 17 Pekanbaru yang di kepala sekolah. Pertama, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Mas, Bapak Babinsa, Bu Kampus dan juga dari Dinas Kesehatan Pekanbaru dan Bapak Ibu yang hadirin kegiatan kebakaran ini. Pertama saya terima kasih kepada Kecamatan Puskesmas Payung Sari yang kami sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sudah beberapa kali, dan kami sangat berterima kasih dan sangat senang kehadirannya bisa membantu kami untuk mendeteksi ataupun mencegah dari anak-anak kami yang kemungkinan nanti akan kedepannya juga tentunya mereka membutuhkan kesehatan. Sudah beberapa kali Bapak Ibu dari Puskesmas datang ke kami. Ada satu pertanyaan yang mungkin kami ini punya. Anak-anak kami ini kalau kemarin yang perempuan itu sudah dapatkan kesehatan dan tambah darah. Cuma kami ini kadang menyadari bahwa untuk yang laki-laki ini kan
kita tidak bisa mendeteksi langsung, terutama yang berkaitan dengan rokok. Ini kami terus terang, kalau di sekolah mungkin kami bapak-bapak juga tahu baunya dan sebagainya. Tetapi untuk pencegahan ini kan supaya lebih menguatkan dari Puskesmas, supaya nanti anak merasa bahwa merokok itu hal yang akan mengganggu kesehatan ke depannya. Barangkali nanti dari Puskesmas bisa melakukan screening paru atau bagaimana, supaya anak juga bisa memahami bahwa tindakan-tindakan seperti itu nanti kedepannya akan merugikan mereka. Dan kami juga akan terbantu, karena terus terang kucing-kucingan kami dengan anak-anak itu. Di masyarakat kami juga nggak bisa, kalau sudah keluar dari sekolah kami tidak bisa mempunyai kewenangan. Kalau di dalam sekolah kami mempunyai kewenangan hal itu. Tapi mohon bantuannya screening paru supaya anak juga kalaulah memang kita nanti dimintakan data-data yang kira-kira anak-anak yang nanti agak bisa kita ajukan untuk screening, tidaklah semuanya, mungkin kami juga akan memberikan itu. Terima kasih, mungkin itu aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat ya Pak ya, kebetulan kita memang punya program yang namanya sekolah itu apa ya namanya ini? Saya lupa namanya Pak, tapi ada Pak, kita juga punya alat untuk bisa nanti mengukur oksigen jantung parunya terkait dengan orang-orang yang merokok. Saya lupa namanya Pak, tapi ada. Nanti akan saya catat dan akan ini ya Pak ya. Senang sekali kalau misalnya ada respon dari bapak-bapak dan bapak ibu guru yang perwakilan sekolah seperti ini. Oh ya, upaya berhenti merokok namanya Pak ya. Upaya berhenti merokok. Kebetulan juga Puskesmas kita kan seperti saya sampaikan selalu bahwa kita juga merupakan institusi penerima wajib lapor Pak penyalahgunaan narkotika. Kita sudah dapat SK resmi dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2024. Jadi kita sudah menjadi institusi penerima wajib lapor resmi untuk penyalahgunaan narkotika. Makanya sejalan juga tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Badin Suparman yang tadi ada pasien yang mungkin kecanduan narkotika, tapi karena dia sudah kalau yang seperti itu namanya dual diagnosa, artinya dia sudah ada diagnosa lainnya, diagnosa penderita lainnya akibat pemakaian narkotika dan halamannya. Jadi karena sudah ada dual diagnosa, memang sebenarnya tidak bisa lagi di Puskesmas. Karena kalau Puskesmas itu kami khusus institusi penerima wajib lapor yang untuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika untuk yang rawat jalan. Kemarin waktu Pak OMB jadi Kadif Intel, itu kemarin balita yang berat badan kurang yang tidak naik yang 14 hari ini, boleh nggak kita kasih lagi? Boleh. Setelah 14 hari Ibu timbang tidak terjadi kenaikan, boleh Ibu usulkan lagi. Seandainya sudah ini untuk kebutuhan energinya bisa Ibu lihat 184,5 kalori. Itu untuk kebutuhan umur 6 sampai 8 bulan. Proteinnya 7,7 gram, lemaknya Ibu ngambil nih dari Puskesmas. Anaknya belum makan, belum waktunya makan Bu. Sementara Bu Lia bilang harus 2 jam harus habis. Ibu suruh masuk dulu ke kulkas. Ya, nanti pada saat mau dikasih makan baru diambil. Dipanasinnya gimana Bu? Iya, tidak dalam api langsung.